Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama, saham yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah PNBN. Saham PNBN bisa kita lihat bersama bahwa pada beberapa waktu terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan dari area kisaran 2800 ya teman-teman, ataupun 2790 ya, selisih 1 tik sudah turun lumayan sekitar 47%. Dan saat ini posisinya tertahan di area support di kisaran 1560 sampai 1485. Memang kita lihat bersama ketika saham PNBN ini koreksi, volumenya tidak ada yang terlalu dominan dan cenderung santai-santai saja dibanding dengan pada waktu saham ini lagi gencar-gencarnya mengalami kenaikan. Di sini kita bisa lihat bersama ada banyak volume-volume besar, yang artinya memang saham ini cukup diangkat ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bersama bahwa sudah sekitar 1 mingguan berhasil bertahan di 1560 sampai 1485. Dan yang menarik adalah koreksi dari PNBN ini salah satunya bisa terlihat dari sebuah indikator yaitu MACD, di mana harga cenderung terus menguat tetapi sang indikator malah bergerak sebaliknya, yang akhirnya membuat saham ini kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menyentuh ke area supportnya. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh pantau di area 1560 sampai 1480. Selama tidak jebol dari 1485, maka kita harapkan mampu kembali mengalami kenaikan. Tapi kalau ternyata jebol, ada potensi untuk terus melanjutkan penurunannya ya teman-teman. Karena ini kalau kita tandain menggunakan garis horizontal, ini bisa menjadi rounding top, yang artinya ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya yang berpotensi koreksi cukup dalam. Jadi kita pantau aja di 1485, kalau mampu bertahan bisa spekulasi buy dengan target jelas ke resisten-resisten yang ada 1640 ataupun ke 1885. Dan saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BEVIN Finance Indonesia. Kita akan lihat dulu di time frame yang lebih besar. Saham BEVIN ini sebenarnya salah satu saham yang dari kiri ke kanan sebenarnya cukup uptrend ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama sebenarnya cukup uptrend, walaupun memang ketika mengalami kenaikan rally selalu diiringi dengan koreksi-koreksi. Dan saat ini kalau dari time frame weekly-nya, saham BEVIN ini masih mampu bertahan ya di atas area supportnya. Kita tandain dulu pakai garis ini. Beberapa kali bisa kita lihat memang nge-break area low-nya, tapi ternyata masih mampu bertahan, di mana area low-nya tuh di 945. Dan area supportnya sendiri dari 1015 sampai area 945. Dan saat ini BEVIN itu sedang berusaha untuk breakout daripada area trendline. Terlihat bahwa beberapa kali mencoba breakout tapi posisinya gagal ya, false break. Dan kita lihat bersama, kalau misalnya bisa breakout akan menguji area resisten yang ada di atas, kurang lebih di kisaran area 1150, yang artinya bisa jadi double bottom yang ada potensi untuk lanjut naik. Jadi BEVIN support kuatnya di 1015 sampai 945,
Target yang terdekat dia akan menghadapi area trendline dan kemudian kalau bisa breakout ada potensi menuju ke area 1150 dan kemudian bisa saja ke kisaran 1300-an. Jadi secara long term harusnya Bevin menarik, tapi memang kita pantau aja 945-nya semoga tidak jebol. Maaf. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah CMNT. Cemindo Gemilang Tbk, salah satu saham yang belum lama IPO ya teman-teman. IPO-nya tuh di kisaran Oktober 2021 dan kurang lebih sudah setahun ya. Ini September ternyata udah kurang lebih setahun dan pergerakannya memang pada awal IPO cukup kencang, kemudian ada koreksi-koreksi. Kita akan masuk ke daily aja untuk melihat yang lebih jelas bahwa ada potensi ya untuk membentuk double bottom daripada saham CMNT ini. Kalau misalnya dia bisa breakout dari 935. Kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah bottom yang pertama. Dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Dan harusnya menarik ya kalau bisa breakout, artinya dari low di 790 naik sampai 935. Artinya kurang lebih ada sekitar 200-an poin ya, yang artinya kalau breakout 935 harusnya bisa ke 950-an. Dan untuk support terdekat daripada CMNT ini ada di kisaran 870. Ada di kisaran 870 dan kalau jebol kita akan pantau di area 850 sampai 835. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout 935. Maka itu baru terkonfirmasi double bottomnya. Kalau misalnya nggak breakout ya kita tunggu dulu ya teman-teman. Untuk garis trend line-nya sendiri posisinya saat ini masih berada di bawah. Berada di bawah garis trend line ya. Kalau bisa breakout 935 harusnya akan ngetes juga daripada area trend line-nya. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Saratoga. Saratoga bisa kita lihat bersama ya teman-teman, berhasil jebol dari area uptrend channelnya. Sempat kita bikin channel tapi kemudian di kisaran tanggal 22 ataupun 23 jebol. Bahkan sudah jebol dari area support satunya di 2600. Posisinya sekarang ada di area support 2. Closing pada perdagangan hari terakhir plus 1,2% di 2530. Untuk area supportnya kita tandain di 2500. Kalau kemudian kembali melemah, maka ada potensi turun menguji area support di kisaran 2400 ataupun bisa saja menuju ke 2300. Jadi silakan teman-teman pantau aja untuk Saratoga 2500-nya. Kalau misalnya 2500-nya jebol, tentu berpotensi kembali melanjutkan penurunannya. Sejauh ini memang ketika turun volumenya belum terlalu signifikan, tapi ya tetap aja ya teman-teman, ketika jebol area support, maka untuk yang trading harus mengambil keputusan. Untuk yang invest juga harus mengambil keputusan, apakah akan average down atau tidak. Kalau yang trading, biasanya akan cut loss kalau udah jebol dari area supportnya. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah APLN, Agung Podomoro Land Tbk. Kita akan lihat ini pakai time frame yang lebih besar karena akan jauh lebih menarik. Bisa kita lihat bersama bahwa Agung Podomoro Land ini ya teman-teman, sepanjang bulan ini dari Oktober November ya, volumenya tuh besar sekali dan memang naik kencang sekali ke atas.
Setelah menyentuh area 177 kemudian koreksi, dan supportnya itu ada di area sini teman-teman, kurang lebih di 150 sampai 146. Pada perdagangan minggu lalu low-nya tuh ke 144 dan closing di 152. Kemudian perdagangan minggu ini closingnya plus 1,32% dengan 154, artinya inside bar. Teman-teman yang mau buy on weakness boleh buy sampai area 146, ketika turun tidak ada volume sama sekali. Dan sebenarnya APLN ini masih ada potensi ya teman-teman, membentuk double bottom, walaupun memang ketika gagal breakout 150, koreksinya juga lumayan dalam ya. Koreksinya tuh sampai 108 109, di mana low-nya tuh di 105. Jadi sebenarnya APLN ini lagi retest daripada area neckline. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang bisa kembali menguat, targetnya tuh ke 195 teman-teman. Jadi sebenarnya cukup menarik. Karena kemarin baru sampai sekitar 177 udah kembali koreksi. Jadi dipantau aja, area 150 146 boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness, karena bisa kita lihat bersama ketika naik volumenya kencang sekali, tapi ketika turun volumenya cenderung tipis-tipis aja, bahkan tidak terlihat ada volume buangan. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Brace, Bank Syariah Indonesia Tbk. Salah satu saham yang bergerak cukup bagus ya teman-teman. Memang secara tren bisa kita lihat kiri ke kanannya memang masih downtrend. Belum ada pergerakan yang cukup berarti yang membuat saham ini bisa keluar dari downtrendnya. Tetapi kalau dari sisi volume bisa kita lihat bersama teman-teman bahwa 2 minggu terakhir tuh lumayan ya. Lumayan ada pergerakan dari sisi volume, yang artinya harga juga bergerak cukup lumayan harusnya, dimana closing minggu ini 6,17%, dan bisa kita lihat bahwa dari minggu lalu ya udah plus ya teman-teman. Coba kita lihat pakai MACD apakah ada bullish divergence. Kita akan cek bersama. Harusnya iya ya. Bisa kita lihat bersama bahwa harga terus mengalami penurunan. Ini pada tanggal 4 itu low-nya di 1170, dan 2 minggu yang lalu low-nya tuh di 1095. Jadi ini new low ya teman-teman. Tetapi indikatornya malah bergerak sebaliknya. Jadi memang ada bullish divergence, bahkan dari sini juga ada bullish divergence, walaupun ternyata dia bikin low lagi. Dan kalau kita masuk ke time frame daily, bisa kita lihat bersama bahwa saat ini support terdekatnya itu ada di 1265. Teman-teman, support terdekat ada di 1265, dan posisinya sudah 4 hari dari tanggal 27, 28, 29, 30. Itu selalu bisa closing di atas 1265. Yang artinya ada potensi untuk kembali menguat dari saham Brace, di mana ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya, bisa aja naik ke kisaran 1400. Jadi harusnya bisa naik sampai 1425. Atau kita tandain 1430. Di mana area resisten berikutnya tuh ada di 1300-an.
tepatnya 1395. Kalau teman-teman lihat ya, di sini saya tulis berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Sebenarnya memang kebentuk teman-teman, tapi untuk yang jelas itu di time frame yang hourly lebih kecil lagi. Tapi harusnya dari daily juga kita bisa lihat bersama bahwa memang ini kebentuk ya teman-teman. Bahkan sudah terkonfirmasi dengan breakout with volume pada tanggal 24. Ini ya tanggal 26 Desember. Jadi memang udah breakout retest area neckline-nya 1265 ya, targetnya ke 1430. Kalau mau lihat lebih jelas harus lihat di time frame 1 jam. Nah, ini kelihatan jauh lebih jelas ya. Jadi kita akan geser ini sampai ke sini. Right shoulder-nya tuh pendek aja. Dia gagal breakout 1265, dia turun ke support, lalu dia break. Tidak ada buangan yang berarti, harusnya 1265-nya cukup menarik. Jadi silakan dipantau aja, kalau dekat-dekat 1265 boleh buy on weakness saham BRIS. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari PNBN, Bevin, CMNT, Saratoga, APLN, dan BRIS. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi, silahkan dicek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.